di video kali ini kita bakal coba belajar yang namanya full stack development. Gua belum pernah bikin, proses pengimplementasiannya seperti apa kayaknya di setiap video gua, yang lama-lama tuh paling di, apa ya, teorinya doang kayak gitu. Nah, sekarang kita bakal coba prakteknya, terlebih khusus buat kalian yang belum pernah sama sekali mainin full stack ya. Tapi sebelum lebih jauh lu harus udah punya fundamentalnya dulu udah pasti, secara basic ngodingnya lu udah bisa gitu dari sisi front end ataupun di sisi back end. Karena kalau lu belum tahu full stack, ini buat teman-teman yang belum tahu ya. Jadi kita tuh mengembangkan satu produk, ini pada intinya aja ya, secara garis besarnya aja nih. Kita solo developer nih, misalnya gua punya klien minta bikinin e-commerce. Nah, udah sama gua aja pun itu udah bisa jadi tuh produknya sampai dipakai sama masyarakat dan sesuai dengan kebutuhannya si klien tersebut. Nah, itu tuh definisi full stack developer menurut gua pribadi. Dan di video kali ini mah kita bakal coba pelajarin konsepnya, konsep dasarnya, dan juga pengimplementasian di dalam codingannya seperti apa, bagaimana interaksi dari sisi front end dan juga back endnya. Persiapkan dulu aja kopi dan enggak, ini bulan puasa nggak usah kopi dan cemilan. Mohon maaf lupa gua. Ini siang masalahnya ya. Ya udah kita langsung aja ke konsepnya, di mana sebenarnya secara apa ya, teori gitu ya, full stack itu banyak banget ragamnya. Nah, yang kita bakal kembangin mah ini front end yang terpisah dengan back end. Jadi ada dua aplikasi ya, setidaknya minimal dua aplikasi yang terpisah dan nanti bakal disatukan lewat sebuah jembatan yang namanya adalah API kayak gitu. Nah, kalau kalian lihat ke modern framework semacam Astro.js, Laravel, Next.js, itu mereka bisa kayak gini. Nah, jadi di dalam satu aplikasi, ya di dalam satu aplikasi itu udah termasuk front end dan juga back end di dalam satu framework maksudnya. Jadi kita bisa ngoding back endnya, bisa bikin API-nya, bisa buatin front end-nya di situ, bisa nerapin library untuk front end ataupun library untuk back end juga. Nah, again, tapi di video kali ini kita bakal coba yang terpisah seperti ini aja. Kita punya front end, kita punya back end. Oke. Nah, full stack itu menggabungkan keduanya untuk menjadi satu sistem yang utuh. Kalau misalkan kita udah tahu kita harus memisahkan ini apa ya, front end dan back end-nya, kita harus menentukan sendiri teknologinya apa yang mau kita pilih nih. Kita harus kenal yang namanya di back end itu ada apa aja gitu loh. Kan dia banyak yang bisa kita terapin di back end. Untuk di front end juga ada apa aja kayak gitu. Sebelum kita ngoding berarti kita tentuin dulu nih tech stack-nya kita mau pakai apa. Ya disebutnya tech stack. Kalau di full stack itu zaman waktu gua belajar pertama kali dulu ada yang namanya MERN stack, ada yang namanya MEAN stack, ada yang namanya banyak banget. Oke. MERN stack kayak MongoDB database-nya, E-nya Express.js, Node.js, API backend, R-nya React.js, N-nya Node.js runtime-nya kayak gitu. Ataupun MEAN, A-nya Angular dan lain-lain. Nah, untuk di tutorial yang kali ini kita bakal coba pakai yang namanya Sean aja. Oke. S-nya Supabase, jadi dia tuh Firebase alternatif ya. Dan E-nya Express.js untuk kita bikin REST API. A-nya adalah Astro, kita bakal pakai Astro untuk di front end-nya. N-nya adalah runtime-nya Node.js kayak gitu. Alright, jadi kita bikin Sean di video kali ini. Nah, basicnya yang harus kalian punya itu apa untuk bisa mengikuti video ini seenggaknya. Lalu coba lihat di playlist JavaScript gua, di situ lu apa ya, minimal coba 1 2 3 video lah. Cukup mengerti, masuk lagi ke yang lainnya. Untuk di sisi front end-nya Astro gue udah pernah bikinin fundamentalnya juga. Terus back end-nya gue udah pernah bikinin juga di playlist semester 3 yaitu Express.js dan juga beberapa video lain yang seputaran back end juga ada. Kalian bisa cek dulu di situ. Cukup yang basic-basicnya aja karena di video kali ini juga full stack-nya full stack basic ya. Kita nggak akan terapin banyak hal karena nggak mungkin bisa dalam 1 jam video juga untuk menerapkan ilmu-ilmu full stack secara menyeluruh. Karena sebelum ngoding nih gue mau jelasin dulu bahwa si full stack ini nggak cuma sekedar kayak gabungin front end ke back end doang gitu. Ada beberapa hal yang harus kita tentuin di awal juga. Contoh di back end ini kan ntar kita punya server ya. Kita punya server. Server ini mau 1, mau 2, mau 3 tergantung juga nih di awal nih. Karena di back end itu kita punya API ya kan. Untuk apa API? Untuk diakses sama si front end nanti sebagai jembatannya di sini ya. Terus kita juga punya database. Ini server, apakah mau khusus untuk server API dan database juga punya server sendiri kayak gini?
ya kayak gitu, atau mau satu server aja, satu server yang di dalamnya udah ada API-nya dan juga ada database-nya. Jadi database kita masukin satu server, API juga satu server yang sama seperti database, bisa juga kayak gitu. Jadi ini semua tergantung kita sebagai seorang full stack developer. Nah, untuk sisi front end-nya ya sama juga, kita butuh server di sini untuk apa? Ya biar bisa diakses websitenya gitu loh. Server, dan di sini adalah front end-nya kita mau apa? Apakah di sini web 1, misalnya di sini landing page. Nah, kayak begini ya. Terus ada web 2, ya kan, sini web 2. Yang ini misalnya untuk pengaturan landing page-nya atau CMS-nya di sini, CMS. Terus di sini ada web 3, apa kayak gitu-gitu. Ini bisa. Nah, apakah web ini mau di dalam satu server yang sama atau mau dipisah server aja? Kayak misalkan web 1 punya servernya sendiri, web 2 punya servernya sendiri, web 3 juga punya servernya sendiri. Itu tergantung kita semuanya. Dan dari mana kita bisa mengkalkulasi ini servernya terpisah, ini bareng gabung, ya kita bisa ngitung juga dari cost yang harus dikeluarin. Ketika kita mau beli server itu satu bijinya berapaan per bulan misalnya, ketika kita mau sewa di hostingan atau VPS kayak gitu-gitu. Intinya banyak aspek yang harus kita pikirin nih di awal. Tapi again, karena ini videonya basic, kita nggak perlu jauh-jauh, mainan cukup simpel aja kayak gini aja ya. Nggak perlu dulu pikirin server untuk di awal, nggak perlu dulu pikirin yang jauh-jauh kayak gini aja. Kita bikin yang sederhana tapi cukup relate dengan industri. Gini deh. Nah, seperti ini aja. Nanti front end itu kita bakal pakai yang namanya Astro, ya kan? Astro. Kita pakai Astro di sini. Database-nya kita pakai apa? Pakai Supabase. API-nya kita pakai apa? Di sini Sean, E-nya adalah Express. Kita pakai Express. Bagaimana caranya Astro bisa dapetin data dari database? Ya melewati Express.js. Jadi alurnya dari sini ke sini, thread. Express punya data di mana data dia disimpan gitu kan? Dari Supabase. Jadi Express connect ke Supabase. Supabase nangkep data yang dikirim oleh si Astro dari sisi front end. Misalnya, woi, gue minta data postingan yang terakhir kali diposting sama user. Thread kekirimlah ke Express, Express validasi di sini, siapa yang request, apa datanya, apa yang dibutuhkan, kayak gitu-gitu. Lempar ke Supabase, Supabase kalau ada datanya, oke, kita balikin lagi ke Express, Express balikin lagi ke Astro, sampai akhirnya nanti di sisi front end datanya muncul. Jadi kita harus mengerti juga yang namanya request dan respon, yaitu adalah fundamental utamanya request dan respon, atau apa disebutnya ya, permintaan dan juga request ya, request response. Request respon ya guys ya. Nih, front end merequest, back end merespon. Nah, ngerespon berdasarkan requestan ya udah pasti, berdasarkan data yang dikirim dari front end ataupun sama sekali tidak dikirim, tapi di apa namanya, di hit lah. Jadi di API itu nanti ada yang namanya endpoint. Ini di API, API itu nanti ada yang namanya endpoint. Endpoint ini untuk front end bisa menentukan ke arah mana dia mau meminta data. Kayak gitulah. Nanti mungkin pas ngodingnya bakal tergambar. Jadi kita mulai buka dulu aja si Astronya, websitenya. Nih gue bakal tunjukin via dokumentasi aja nih. Astro ini webnya, kalian bisa cek di deskripsi untuk linknya. Dan disclaimer juga bahwa si Astro ini udah punya versi terbaru, punya DB khususnya si Astro itu sendiri, dan ada yang namanya Astro Studio di sini. Ini gokil parah, updatean dari Astro tuh memang wah gila-gilaan. Dan gue yakin kayaknya di 1-2 tahun ke depan itu Astro bakal meledak semeledak kayak Next.js di saat React belum punya framework seperti Next.js waktu itu. Mungkin Astro nanti ke depan bisa ngikutin jejak-jejaknya Next.js lah, kalau yang gue lihat dari sisi teknologinya gitu. Karena dia punya DB sendiri itu udah langka banget sih. Lu nanti kalau mau pelajarin front end bisa dari sisi Astro, ataupun back end sekalian dia juga bisa bikin API kayak gitu. Anggaplah kalau buat yang belum tahu ya, Astro ini seperti Next.js ataupun seperti Laravel tapi dia JavaScript. Cara installnya cukup sederhana kayak gini doang, npm create Astro latest. Dan syaratnya udah pasti, kalau di sini tulisannya npm untuk penginstalannya adalah kita harus punya yang namanya Node.js. Jadi di make sure dulu kalian sudah terinstall Node.js. Gue bakal coba buka di desktop sini aja, sebuah terminal yang bakal dilakukan untuk pengecekan Node.js kita versi berapa ya. Ini gua direktorinya di desktop, kita coba cek node spasi min v. Gua pakai versi 18, artinya belum yang terakhir banget. Kalau nggak salah yang terakhirnya 21. Tapi saran dari gua adalah lu coba Node.js-nya itu di atas versi 18 atau minimal kayak punya gue kayak gini deh. Ini bakal enak ke depannya untuk ngikutin update dari
JavaScript itu sendiri, entah framework baru ataupun updatean framework lama ke versi yang baru kayak gitu-gitu. Kalau udah ada Node.js-nya, kita bikin satu folder dulu di desktop ya. Bikin satu folder di sini, gua akan taruh namanya Astrobase karena Astro dan Supabase. Jadi kita taruh aja Astrobase. Nah, ini juga logo Astro, ini gua demen banget sama Astro sebenarnya, walaupun jarang banget gua bikinin konten seputaran Astro, tapi di beberapa proyekan gua Astro sangat kepake dan cukup mudah untuk melakukan yang namanya deployment. Ya, itu deployment juga belum gua sebutin tadi ya, seputaran full stack belum gua gambarin. Panjang memang sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa lah, gini dulu aja. Masalah deploy itu terakhir aja. Yang penting mah kita tahu dulu lah dari segi apps levelnya. Belum ke level yang di luar dari apps-nya, yaitu si mainin server staging, mainin server production, deployment, gimana ngontrol repository, gimana cara narik data dari server ini ke server itu, gimana cara korelasi antar servernya kayak gitu-gitu. Kita mainin di app level aja atau di level aplikasi yang kita kembangin tanpa pikirin dulu hal-hal di luar ranah tersebut. Oke? Tapi nanti wajib kalau kalian full stack developer tuh harus mengerti yang gitu ya. Jangan sampai lu mainin front end, back end, jago ngoding, tapi ketika mau di deploy nggak ngerti, bingung kayak gitu. Waduh, sayang banget tuh. Jadi kalau full stack dev jangan setengah-setengah lah. Jebret sekalian sampai ke atas sana gitu ya. Ke awan, maksudnya ke cloud, right? Bukan ke atas ke manager gitu, enggak, ke cloud. Ya udah, kita langsung ngoding aja. Ini Astrobase udah ada, gua buka, kita coba buka terminalnya. Oke, di sini gua ada di dalam Astrobase. Kita bakal coba penginstalan Astro JS-nya dulu. Jadi langsung aja kita bikin satu folder dulu untuk Astro dengan cara sekaligus penginstalannya ini npm create astro latest. Tempel sini ya. Oke, gua di directory Astrobase. Lu enter aja. Nanti dia bakal nyuruh ngasih masukin nama projectnya apa nih untuk si Astronya nih. Where should we create your new project? Ya di sini aja, tapi dengan nama apa? Dengan nama front end misalnya. Front end. Ini boleh. Biar gampang aja. Oke, enter. Disuruh milih lagi include sample file, yang mana ini adalah rekomendasinya dari Astro, atau blog template, atau empty, atau kosongan banget. Kita pakai yang sample file aja karena kita nggak akan ngoding jauh-jauh di bagian UI-nya dengan kayak gimana juga. Yang penting interaksi antara front and back end-nya aja. Klik ini, dan juga do you plan to write TypeScript? Oke. Jadi kalau misalkan kalian masih bingung seputar TypeScript, ini di no aja. Walaupun sebenarnya si Astro itu secara default udah support TypeScript. Jadi ketika lu pencet no pun, nanti suatu saat lu pengen bikin file TypeScript, aman, nggak perlu konfigurasi khusus karena udah dihandle sama si Astronya. Jadi menurut gua, sekali lagi tadi kan gue di awal bilang nih, Astro tuh powerful parah gitu, dan 1 tahun 2 tahun ke depan kayaknya bakal banyak yang pakai juga gitu. No dulu ya untuk TypeScript. Dan install dependencies recommended, yes, langsung enter lagi. Initialize new git repository. Yang ini untuk git repository ya mau yes mau no nggak masalah, optional ya di situ, yes saja. Dan kita tungguin aja proses installnya sampai selesai. Ini bergantung kepada koneksi kalian masing-masing ya cuy ya. Jadi ditunggu aja sampai ini muncul sesuatu dan kita bisa nyalain si Astronya. Oke? Ntar gua balik lagi. Oke, untuk Astronya ini udah beres. Ciri-cirinya seperti ini ya, muncul tulisan apa ya? Enter your project directory, masuk ke CD front end karena nama projectnya tadi adalah front end. Terus tinggal dijalanin aja dengan cara npm run dev gitu, oke? Kita masuk dulu, testing dulu aja CD spasi front end. Tinggal jalanin dengan cara npm run dev. Make sure dulu ya. Muncul tulisan localhost 4321. Singkatnya pakai control di keyboard, terus diklik linknya langsung, akan terbuka langsung seperti ini. Ini adalah halaman utamanya si Astro ya guys ya, kayak gini tampilannya nih. Nggak usah diklik, nggak usah diapa-apain, ya udah kita biarin aja. Artinya si Astro dari sisi front end ini udah oke, udah lancar, udah kebuka. Cara keluarnya pencet Ctrl C di keyboard, muncul terminate batch job, yes. Oke, kita back satu step ke belakang ke folder Astrobase-nya dengan mengetikkan cd spasi titik-titik. Kita bikin dulu satu folder yang namanya backend. Ini kan baru ada front end, betul? Kita bikin satu folder namanya backend. Sebenarnya lu bisa bikin folder di sini pakai mkdir kayak gini bisa, tapi takutnya kalau bingung ya udah di sini bisa diklik kanan new folder backend. Masuk ke dalam folder backendnya di terminal, cd backend kayak gini. Kita sekarang ada di backend posisinya, kita bakal install Express.js-nya.
Tapi sebelum install Express, kita bikin dulu initialisasi Node.js-nya. Caranya npm spasi init spasi min y kayak gini aja. Tinggal lu enter. Ini apaan? Steam. Banyak ganggu banget Steam boy. Sorry nih ya, Steam kebuka nih. Harusnya gua close dari tadi dah. Dah. Ini pas di backend ya, npm init min y. Ketika lu enter, nanti bakal muncul yang namanya package JSON di sini. Lu coba cek lagi ke folder, masuk ke backend, ada yang namanya package JSON. Ini untuk kebutuhan kita menginstal dependensi ataupun library dari Node.js. Alright. Nah, kita pengen install Express. Jadi caranya di directory backend tinggal npm spasi i spasi kita butuh apa? Express. Terus kita butuh apa lagi? Butuh Supabase. Cara install Supabase cuman kayak gini doang. Add Supabase strip slash Supabase strip js kayak gini. npm i spasi express spasi Supabase js. Ini kita nginstal dua library sekaligus, tapi gue butuh satu lagi yang namanya course. Supaya apa? Supaya nanti kedepannya front end itu bisa dikasih akses untuk ngakses API-nya. Dah siap boy, pusing ya. Kalau nggak pakai course nanti biasanya ketika dari sisi front end mau ambil data ke Express, ntar diblok di tengah jalan. Nah kita pakein course di sini. Oke, atau cross origin lupa lagi singkatannya. Cross origin resource server atau apa gitu. Ntar lu cari sendiri ya di Google ya. Gua rada lupa singkatannya. Kalau udah di enter aja. Oke, kita tungguin. Nah, kalau kayak gini biasanya ntar muncul satu folder baru di dalam backend folder. Namanya adalah Node Modules. Lu cek ke sini, udah tercipta yang namanya Node Modules. Betul? Express kita belum bisa jalan kecuali kita modifikasi sedikit di bagian package JSON-nya. Nah, kalau di sisi backend di Express itu ketika kita mengubah codingan nanti ke depannya itu nggak bakalan otomatis ke reload tuh apa-apa yang udah kita ubah di dalam sintaksnya. Tambahin library yang namanya Nodemon. Jadi lu install aja di sini npm i Nodemon kayak gini di folder backendnya. Jadi tadi sebenarnya ada 4 ya, npm i express, Supabase, course, Nodemon. Ada 4 biji berarti yang harus kita install. Kalau udah buka aja VS Code-nya. Dan saran dari gua kalau main full stack bisa buka 2 VS Code ataupun 1 VS Code dengan 2 proyekan. Nah, caranya kalau gua pribadi kita back dulu aja ke Astrobase karena di Astrobase ini kan ada 2 folder ya. Ada front end, ada back end. Nah, kita langsung buka VS Code-nya di sini. Yang artinya nanti bakal kebuka front end project dan juga back end project seperti ini, guys. Tah kayak gini ya, ada back end, ada front end. Oke. Di back end ini folder yang tadi, front end ini folder yang tadi di Astro. Nah, kalau lu cek ke backend, kita fokus dulu di backend saat ini karena Astro kan udah lancar jaya, aman, udah bisa running. Jadi kita fokus dulu di backend untuk dia bisa jalan dengan enak. Cek di package JSON, perhatikan di bagian sini ada yang namanya script, oke? Nah, script ini untuk menjalankan service-service yang kita mau dari sisi proyekan backendnya. Contoh untuk menjalankan Express, di sini kalian lihat main filenya itu ada di index.js, sedangkan index.js di bagian backend kita itu nggak ada. Jadi kita bikin aja satu file baru di dalam backend sini. Mau namain index boleh, mau namain server boleh, mau namain apa terserah kalian. Gue bakal taruh namanya server.js. Alright, kosongin dulu aja. Di package JSON, mainnya arahin ke server.js. File utama kita ada di mana? Ada di server.js. Di script untuk menjalankan server.js alias codingan Express.js kita, itu kita tambahin satu di sini ya. Namanya terserah kalian sebenarnya. Mau ASD, mau DEA, mau apa, ini nanti yang bisa kita eksekusi untuk menjalankan sesuatu hal di bagian backendnya. Biasanya dev untuk development alias untuk menjalankan proyekan Express secara development mode atau lagi banyak perubahan-perubahannya kayak gitu loh. Karena kita punya package yang namanya Nodemon ya, Nodemon untuk nge-reload service-nya dan menjalankan service backend-nya Express.js-nya. Ketik aja Nodemon di sini spasi nama file yang kita punya apa? Server.js. Gini. Oke. Nah, ini masih belum bisa jalan, tapi kita seenggaknya udah punya script untuk menjalankan server JS yang kita punya. Nah, sekarang masuk dulu ke server JS-nya, kita bikin sintaks sederhana untuk membuat API yang bisa jalan dan bisa diakses. Oke, langsung aja ngoding sedikit ya. Const express sama dengan require dari library express. Kayak gini. Bikin lagi satu const app sama dengan express function kayak gini. Express. Nah, seperti itu. Bikin pemanggilan atau bikin apps-nya ngelisten perubahan sesuatu kayak app.listen gini. Dari port berapa
dan mau munculin apa. Portnya berapa, kasih arrow function kayak gini, console log mau munculin apa. Server running on port, port. Port ini variabel ya, yang belum kita declare di atas, jadi kita bikin dulu di sini. Portnya mau jalan di port berapa? Const port sama dengan taruh aja misalkan 3211 port untuk Express kita. Otomatis ketika kita running proyekan Express backend ini dengan Nodemon, nanti kita aksesnya itu lewat port 3211 untuk service backend. Front end tadi kan berapa? Kalau lu cek di Astronya 4321 kalau nggak salah ya. Nah untuk backend 3211 atau 471 berapa sih di Astro, gue rada lupa tadi lagi. Ya nanti kita cek lagi dah. Ini nih 4321 bener. Kalau di backend 3211 ceritanya. Ini terserah kalian, bebas. Bisa pakai kayak gini atau process.env.port kayak gini juga bisa. Biar nanti kita ambil dari env file yang kita punya. Nah sekarang kita belum punya env-nya, kita bakal hardcode langsung di sini aja. Env nanti kita bakal taruh di akhir aja penjelasannya ya, biar simple dulu. Dan kita bikin satu route utama di sisi API sebagai gerbang jembatan untuk masuk ke dalam API itu lewat mana sih? Misalnya kayak lewat app.get sini ya, lewat URL yang slash alias URL utama, itu kita bisa dapetin apa? Requestnya apa? Response-nya apa? Kasih arrow function kayak gini. Request response. Request untuk ke arah URL atau endpoint slash di dalam API Express yang kita punya, itu kita mau ngapain? Kita mau console.log API diakses, API endpoint utama diakses kayak gini. Terus respond.send artinya kirim balik pesan ke front end atau ke yang akses API-nya. Apa pesannya? Ini adalah route utama misalnya. Gini juga boleh. Sementara seperti ini, kita coba jalanin dulu service backend-nya dengan cara apa? Balik lagi ke terminal. Kita ada di dalam Astrobase biasa sekarang. Kita bisa masuk ke dalam cd backend npm run dev. Dev ini dari mana sumbernya? Dari script yang kita punya. Alright. Nih dari package JSON dev. Kita punya script ini yang mana artinya ketika npm run dev bakal menjalankan Nodemon server JS. Kita coba enter. Muncul tulisan server running on port 3211 sesuai seperti yang ada di konfigurasi server JS kita. Server running on port berapa? 3211. Nah, jadi yang app get ini kita bisa buka di mana aja, di browser bisa, tapi saran gua lu coba download extension di sini ya, klik aja. Namanya itu Thunder Client. Jadi kalau kita main backend di VS Code itu kita punya tools Thunder Client namanya untuk bisa melakukan pengetesan API. Apakah ini waras atau kagak nih? Nah ini nih, namanya Thunder Client, lu klik aja. Terus lu install sendiri ya, diklik aja install. Ntar bakal muncul di pojok kiri sini. Kalau nggak ada logonya di sini, lu bisa klik titik-titik ini. Cari yang namanya Thunder Client. Pencet, muncul kayak beginian. Bisa klik new request. Nah, bakal muncul tab baru di VS Code-nya. Ini untuk melakukan pengetesan API. URL-nya yang mana? Ini adalah endpoint yang kita punya. Endpointnya ada di slash dengan port 3211 dan dia jalan di localhost pastinya. Jadi lu ketikin http nggak pakai s ya, langsung http kayak gini // localhost 3211. Metodenya get ya kan, karena di codingan kita juga sama .get. Jadi di sininya pun get. Ketika lu klik send, muncul di sini statusnya 200 oke. Ini adalah route utama. Dari mana nih tulisan ini? Dari respon yang kita berikan ke depan. Cukup mengerti sampai sini? Respon.send ya. Respon kita kasih ke depan. Siapapun yang mengakses API kita dengan route atau endpoint slash itu bakal dikirimin. Ini adalah route utama. Jadi muncullah seperti ini. Nah nanti di front end pun sama kayak gitu juga. Kita mau kirimin apa ke depan? Berdasarkan apa? Berdasarkan request. Request dari depan datang ke sini. Maka nanti kita bisa kayak validasi gitu. Misalkan requestnya ada username, ada password gitulah ceritanya. User, password. Dari request. Alah ya boy, dari request kayak gini ya. Nanti kita bisa validasi gitu. Jika usernya itu panjang datanya kurang dari 0 misalnya atau apa kayak gitu, itu kita bisa balikin respon, woi bro username-nya salah atau kayak gimana. Ya jadi intinya fleksibel di sini. Untuk requestnya itu intinya dari depan bisa dikirimin. Contoh, sebagai contoh dulu nih. Kita tambahin di sini titik 2, taruh aja username.
Nah, kita bisa tangkap username dari user lewat variabel request yang ada di parameter ini. Oke, caranya ini kan nama identifikasinya username. Jadi kita bikin dulu cons pakai kurung buka kurung tutup username sama dengan dari mana? Dari request dot params. Ini artinya params. Titik 2 username artinya params. Tinggal kita console log di sini ya, console log username-nya, username. Ketika seseorang ngakses yang root utamanya atau endpoint utamanya lu send, nggak muncul apa-apa 404 not found. Karena sekarang udah kita ganti jadi slash titik 2 username. Artinya kita masukin langsung sini slash username siapa, misalnya Dea Afrizal. Lu enter, dang. Maka ini adalah route utama, masuk lagi ke sini. Dan console log username itu adalah username dari parameter yang ada di URL atau yang dikirim dari depan. Jadi front end itu ngirim data Dea Afrizal sebagai parameter di endpointnya, ditangkap langsung sama Express.js lewat yang namanya titik 2 username berupa request ya dari front end, diambil parameternya yaitu si username-nya, dijadiin sebuah variabel, langsung masuk ke dalam objeknya, di console login, keluar. Artinya di terminal kita kalau kita cek console log, muncul ke sini Dea Afrizal. Dan berikutnya tinggal kita validasi. Kalau Dea Afrizal tidak ada di database atau apa kayak gitu-gitu. Oke, jadi itu sampel permainan di backend-nya untuk request dan respon. Cukup mudah sampai sini. Kita back ke basic lagi. Ini awasin, username awasin, console log awasin, cukup respon.send aja. Requestnya nggak dipakai dulu. Oke, intinya backend kita sekarang udah jalan, aman, lancar, bisa dites di tanda klien. Di enter muncul ini adalah route utama. Sampai sini dulu ada yang pusing atau enggak? Harusnya enggak. Nah sekarang untuk database-nya gimana nih Bang? Database. Oke. Database-nya kita bakal pakai yang namanya Supabase. Jadi kalian daftar dulu, Supabase ini gratis. Walaupun ada pricing-nya, lu bisa pilih yang free version di sini ya. Free version yang 0 rupiah per bulan. Ada juga yang 25, 500, sekian. Tergantung skalibilitas project-nya. Nah karena kita orang hobi aja ini mah, ngoding-ngoding full stack ya. Iya, yang free juga bisa dengan beberapa catatan gitu loh dan ketentuan yang berlaku dari Supabase-nya. Contohnya, kalau kalian udah login, udah daftar gratis pakai GitHub, pakai apa, itu nanti pertama kali lu bakal disuruh untuk bikin new project di sini nih, new project ya. New project, terus pilih organisasinya apa atau akun lu yang ketika lu daftar tuh yang mana. Sini gua pakai yang gua tuh Dea Afrizal ORG kayak gitu ya. Nah, karena gua udah terlimit nggak bisa lagi bikin satu project, jadi gua bakal pakai satu database yang udah ada, nama databasenya adalah MyBlog dan kita bakal manfaatin ini. Lu juga bikin aja create new project dengan nama MyBlog. Kalau udah diklik nanti kan munculannya seperti ini nih. Ini adalah dashboard si database yang kita punya. Nama database gua adalah MyBlog. Lu juga bikin aja. Nah, untuk tabelnya lu bisa cek ke bagian sini, klik aja nih database ya, diklik. Klik. Nah kan muncul nih database tabel, ada tabel nih. Isian dari tabel-tabel yang kita punya tapi bukan di sini. Ada lagi menunya beda. Ini mah listing dari nama-nama tabel yang ada di sini berikut dengan jumlah datanya ada berapa dan size estimasinya berapa kayak gitu-gitu. Gue bakal hapus yang postingan ini ya. Kita hapus dulu, kita bikin lagi dari nol biar lebih enak aja. No tables created yet. Artinya database MyBlog itu nggak punya tabel sama sekali. Kita bakal bikin new tabel di sini langsung. Klik new tabel. Kasih nama tabelnya apa? Contoh aja blog misalnya kayak gitu ya. Kita bikin database MyBlog dan isian tabelnya adalah namanya tabel blog. Deskripsi opsional dan lain-lain opsional. Nah, perhatikan di sini ada yang dicentang namanya Enable Row Level Security atau RLS yang direkomendasikan sama Supabase-nya untuk dicentang. Tapi untuk tutorial kali ini gue nggak akan centang ginian ya, biar nggak ribet di awal. Jadi dimatiin aja centangnya, tinggal diklik terus confirm, dimatiin biar kita mudah akses database-nya dari si Express.js. Tapi ke depan kalau nanti kalian ngerilis backend-nya atau API-nya yang connect ke Supabase ini, make sure lu nyalain ini dan baca ketentuannya masing-masing. Oke. Untuk proses belajar ini gua polosin lah pokoknya, nggak ada rules tertentu untuk akses ke database ataupun tabelnya. Oke, kalau udah dimatiin untuk RLS-nya, kita scroll ke bawah dikit. Ya di sini juga ada menu namanya Enable Real Time. Kalau kalian pengen kayak fitur-fitur chatting kayak gitu-gitu kan butuh real time tuh. Ini bisa diaktifin tapi untuk saat ini enggak. Again, level basic. Kita isi dulu kolom. Di sini ada satu kolom yang udah tercipta dari sononya secara default namanya ID dengan format tipenya integer.
dan created at dengan default value-nya adalah timestamp. Jadi ini bawaan dari Supabase-nya ketika pertama kali kita mau bikin sebuah tabel. Nah, sekarang kita tambahin beberapa kolom di sini ya, add column. Taruh aja namanya title misalkan, karena ini tabel blog, jadi blog itu harus punya judul. Title dengan tipenya apa? Tipenya lu bisa scroll, pilih banyak banget. Gua bakal pilih yang teks dan kita tambah kolom baru lagi. Tipenya misalnya description. Tipenya apa? Namanya description, tipenya teks juga. Ya, ini yang simple-simple aja. Kita nggak mainin banyak tipe data di sini. Dan lu bisa cek di sini ada opsi-opsi tertentu, apakah mau unik atau mau kayak gimana, boleh null atau enggak, kayak gitu ya. Ini gue jalanin default intinya. Kalau udah, di save aja langsung. Nambah 4 kolom untuk di bagian tabel blog. Dan cara ngecek datanya ada di mana, ini kan row-nya jumlahnya 0. Di sebelah kiri itu ada yang namanya tabel editor. Lu bisa klik aja ini tabel editor, klik. Dan di kirinya ada blog dengan gambar kunci gembok, lu klik lagi. Nah, nanti data-data yang bakal masuk ke database itu ada di sini. Lu mau edit, mau nambah data baru, ya bisa di sini. Insert row, insert column, import, apa-apa bisa di sini. Dan di sini ada tulisan RLS disable, rules yang tadi kita udah matiin. Oke. Udah, pokoknya setapannya seperti ini. Lu coba cek ke bagian pengaturan untuk dapetin akses key-nya. Karena dari sisi API Express kita kalau pengen bisa connect ke Supabase itu butuh yang namanya kredensial. Semuanya rata-rata kayak gitu. Mau ke MySQL, mau kemana, itu kan butuh data kredensial. Siapa sih lu? Kenapa lu harus ngakses database ini? Apakah lu ownernya atau bukan? Kayak gitu. Lu coba scroll ke bawah, cari yang namanya project setting. Bentar, gue juga rada lupa. Oh ini, di bagian API. Sini kan general ya. Lu turun ke bawah, API klik tahu. Nah, dua hal yang harus kalian copy. Yang satu adalah namanya URL. Ini kita copy URL-nya. Ya, copy. Masukin ke VS Code. Di server JS kita bikin satu variabel untuk key tersebut. Harusnya ini di dalam .env, tapi sekali lagi basically kita nggak usah pakai dulu, itu pun sama aja, cuman dari segi best practice-nya harusnya di .env. Oke. Bikin variabel namanya supabase_key sama dengan kasih string, masukin yang URL. Bukan key, URL. Gini. Dan satu lagi kita bakal bikin variabel yang namanya supabase_key. Key-nya dari mana? Key-nya itu dari scroll ke bawah dikit, ada yang namanya JWT secret. Ya, ini di reveal aja. Lu copy aja value yang ada di sini, klik copy-nya, terus tempel ke variabel supabase key. Oke, kayak gini ya. Kita import supabase library-nya, const supabase sama dengan require add supabase JS yang tadi kita udah install. Terus initialisasi awalnya adalah kita bikin satu variabel baru di bawah sini. Namain const db sama dengan supabase itu ada yang namanya create client. Jadi lu ketik aja supabase, ini kan dari variabel yang kita ambil di atas ya. Supabase titik create client. Buka tutup, dia membutuhkan supabase URL dan juga supabase key. Kita udah punya di sini supabase_URL, supabase_key. Masukin langsung supabase_URL, supabase_key. Oke, udah kayak gini. Di URL yang slash ini kita coba akses const misalkan get data sama dengan, sebagai contoh ya, panggil variabel ini db. Sini db dotnya langsung muncul banyak from apa-apa kayak gituan ya. Ini bisa lu pelajarin di dokumentasi Supabase-nya. Oke. Tapi sebagai contoh kita mau nge-get semua data yang ada di tabel blog. Jadi db.from buka tutup, nama tabelnya apa? Nama tabelnya blog. Titik select. Apa yang diselect? Semuanya. Jadi kosongin aja kayak gini. Dan karena ini bersifat promise return-nya atau kembalian dari si Supabase DB yang kita punya, dari sononya itu bakal ngasih promise return ke kita. Jadi di JavaScript kita bisa tambahin di area function ini, kita tambahin fungsinya sebagai async, dan untuk DB-nya kita bisa masukin sebagai await. Oke, async await. Jadi variabel ini bisa kita langsung console log. Coba console.log get data. Ketika lu save dan lu akses URL slash-nya di sini ya, kita enter down. Ini adalah route utama. Tapi kalau kalian cek tadi loadingnya agak lama. Kenapa? Karena dia ngakses dulu ke Supabase. Apakah URL key-nya itu bener gak nih? Data ini tuh punya lu atau bukan? Sesuai atau enggak seperti yang ada di database Supabase-nya. Kita cek ke bagian konsol. Di sini langsung muncul invalid API key. Double check your Supabase unknown or service role API key.
unauthorized. Oh, ternyata guys, gua salah copy. Bukan yang URL dan bukan yang JWT, mohon maaf. Ternyata itu kita harus kopinya ini nih, anon sama service role. Oke, kita ulangi ya. Ini copy dulu yang anon, masuk sebagai URL. Nah, masuk sebagai Supabase URL, tempel sini. Sip. Gila, panjang banget. Ini JWT by the way, karena awalannya tuh EY. Ya, buat teman-teman yang belum mengerti JWT, coba dicek dulu. JWT itu apa, kayak gitu-gitu. Awalannya EY itu biasanya ya, JWT diikuti dengan titik di tengah-tengahnya 2 biji itu JWT si fix, harusnya nih. Terus yang kedua, Supabase key-nya kita ganti jadi pakai service role. Ini di refill aja, terus kita copy, tempel sebagai Supabase key. Save. Sorry ya, tadi salah. EY-an lagi nih, JWT. Dan kalau udah diganti, make sure kita coba cek lagi sekali sini ketika lu send down. Kalau error cek lagi ke sini, apa yang terjadi di terminal? Wajar, kalau error tuh wajar, jadi nggak perlu panik. Gua juga nggak tahu ini error apa, tapi kita lihat dulu aja. Invalid URL lah, fuck lah. Tadi katanya disuruh ganti pakai anon. Oke, berarti URL-nya tuh bener nih harusnya. Aduh buset, gue lupa lagi ya yang mana ya. Ini URL nih, kita coba copy lagi aja, balikin ke Supabase URL sini. Kayaknya yang butuh tuh yang role doang mungkin. Nah, kayak gini aja udah bener. Supabase URL, sisanya ini adalah yang Supabase key adalah si role yang service role ini. Mungkin kita coba dulu, cek dulu ya. Karena udah auto reload pakai nodemon, jadi terminalnya seharusnya bakal lancar lagi. Nah, tanpa harus kita matiin, nyalain dulu. Cek lagi ke Thunder Client, kita send, dang. Ini route utama udah berhasil muncul, tapi lognya kita lihat apakah udah connect dengan metode URL yang bener URL dan juga Supabase key yang sebenarnya adalah role service. Kita coba cek terminal. Nah, sekarang muncul null data kosong bla 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 bla. Nah, itu troubleshooting aja ya, karena gua nggak seluruhnya baca dokumentasi pas konektivitas awal gitu. Harusnya dibaca dulu. Jadi yang ini kita ganti aja Supabase underscore service role kayak gini. Biar sama seperti yang ada di sono, di Supabase-nya. Ini copy ke arah konfigurasi yang ini. Nah, begini. Jadi syarat pakai Supabase, yang pertama kita harus masukin Supabase URL-nya udah benar, aman. Yang kedua ternyata bukan key yang JWT setting, bukan, tapi yang service role. Makanya di sini gua ganti namanya jadi Supabase service role. Masukin ke sini, terus bikin variable DB yang arah ke Supabase create client, Supabase URL dari sini, dan juga Supabase service role dari sini. Udah cukup gampang kan ya? Ini sintaksnya sedikit nih. Cuma kayak gini doang. Dan kita punya get data block, misalnya di sini get data block. Oke. Ketika kita send request, ini adalah root utama dan konsolnya kita lihat error 0, data kosong, count 0, status 200, status text oke. Dan kita bisa keluarin datanya lewat mana? Lewat data ini. Jadi kita masukin aja langsung get data blog.data atau get blog.data. Jadi biar lebih enak, ini hapus get datanya, ganti jadi get blog begitu. Konsol lognya diawasin aja. Respon yang di send itu kita kirim berupa JSON ke front end. Jadi ini jangan .send doang, tapi .json kayak gini. Kasih kurung kurawal, lo enter. Apa yang mau kita kirim ke depan adalah data get blognya. Jadi lo masukin sini get blog kayak gini boleh. Langsung seperti ini juga bisa. Tapi nanti ketika lo cek di responnya nih, kita send tell. Muncul seperti ini, get blog. Udah kayak gini, jadi kita nggak perlu validasi karena di sini udah dikasih tahu datanya tuh nggak ada, array kosong, ya udah. Jadi front end nggak akan munculin data apa-apa. Dia bisa validasi juga di sini karena datanya tuh array kosong. Nanti si front end bisa validasi. Oh, kalau array kosong berarti kita munculin loading atau munculin kasih tahu bahwa memang datanya tidak ada bos. Nah, misalnya seperti itu. Ini contoh sederhana penggunaan pertama di Supabase untuk yang slash-nya. Nah, sekarang kita coba dulu untuk yang post-nya. Supaya untuk insert data ya. app.post tinggal kayak gini aja, buka tutup slash-nya endpoint-nya bebas, mau ganti jadi insert gini boleh, mau jadi add gitu ya, nanti untuk aksesnya boleh. Tapi slash pun nggak kenapa-napa, walaupun di sini ada slash, di sini ada slash 2 kali, tapi metodenya berbeda. Jadi ini aman-aman aja. Dan kita tambahin lagi pakai koma async request response, request, response, kasih raw function, enter. Untuk post itu biasanya dikirim data dari front end, apa datanya. Kita kan mau insert nih, insert data untuk postingan blognya. Tadi di postingan blog itu kita harus membutuhkan title dan juga description sebagai
kolom di dalam tabel blog. Jadi kita masukin dulu sini cons buka tutup kurung kurawal sama dengan request.body. Karena di sini app.post, jadi nanti dari front end itu bakal ngirim body request. Apa yang kita ambil yaitu title dan juga description. Jadi nanti dari orang depan yang akses API ke endpoint slash doang dengan metode post itu wajib menggunakan title dan description sebagai pengiriman data berupa body. Sekarang kita bisa coba konsol log dulu untuk title dan juga descriptionnya. Title dan juga description. Ini konsol log dulu aja. Respon sementara respon.send-nya oke dulu aja. Nah, cara akses ini yang post, kita pergi lagi ke Thunder Client sini, ganti method get-nya jadi post. URL-nya masih sama, endpoint-nya karena di sini slash juga. Dan sebelum nge-send, lu masuk dulu ke body. Di sini ada tulisannya body, diklik body dan kita bakal kirim JSON ke API yang kita punya. Jadi, buka kurung kurawal, kasih string, kita butuh title ya. Kita bakal kirim title-nya diisi dengan halo, ini postingan pertama saya. Dan koma ya, koma description. Ini deskripsi. Ini aja. Ketika kita send, kalau connection was forced closed by a peer, sepertinya gua ada error sesuatu sebentar. Oke, request is not defined. Gua typo, mohon maaf guys. Di sini gua typo. Ini request. Harusnya request. Pokoknya codingan itu nggak mungkin, kalau kita yakin kok error tuh aneh gitu. Tapi kan di sini tadi typo ya. Typo kan kadang kayak lupa gitu. Jadi harus di make sure kata-katanya percis. Walaupun gue udah yakin nih kayaknya berhasil, tapi ternyata ada yang typo ya bagaimana gitu kan. Jadi kita coba cek lagi ke bagian Thunder Client. Kita lakukan hitting sekali lagi. Kalau masih error, kita coba cek lagi di lognya. Title description cannot destruct property title of request.body as it is undefined. Oke. Karena secara default Express gak mampu untuk nangkep requestan ini, jadi kita harus tambahin sedikit di sini yang namanya app.use ya, bentar. Di sini app.use buka tutup express.json. Nah, kayak gini. Karena kita nangkep JSON dari request body, Express gak mampu secara default, kita harus kasih yang kayak gini. App.use express JSON. Kalau zaman dulu ada yang namanya body parser disebutnya. Biar bisa nangkep pengiriman body yang dilakukan oleh si orang lain di luar sisi backend, yaitu front end. Kalau udah, kita coba save dan cek lagi ke Thunder Client. Kita kirim bow. Sekarang respon send-nya oke, muncul. Dan lognya kita lihat sini. Udah aman. Halo, ini postingan pertama saya, ini deskripsi 1 gitu ya. Udah muncul ya. Dari mana ini? Dari JSON yang kita tulis di bagian body yang ada di Thunder Client dengan metode post ngarah ke endpoint slash utama kita. Cukup paham sampai sini untuk yang post, harusnya paham ya. Dan sekarang berarti title description itu dari inputan, itu udah ketangkep, kita tinggal kirim ke Supabase. Jadi panggil aja variabel db-nya di sini. Bikin dulu satu variabel baru namanya cons create post misalnya sama dengan await db.from tabel apa? Tabel blog insert. Apa yang mau kita insert? Buka tutup, kasih kurung kurawal. Yang mau kita insert adalah title dan juga description. Sesimpel itu. Dan kita bisa lakukan console log untuk create postnya ya. Langsung aja di console log seperti ini. Console log bla 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 bla. Terserah kalian cara console lognya kayak gimana. Intinya di console biar kita bisa lihat hasil yang dilakukan oleh ini nih, query yang kita punya di sini. Bukan query sih, penggunaan db from insertnya itu sendiri. Oke, kita coba save dulu Thunder Client, send, puff. Agak lama loadingnya, berarti ada interaksi ke sana ke Supabase secara online. Dan kalau cek di log sekarang kayak gini, errornya 0, datanya 0, countnya 0, statusnya 201, status teksnya created. Kita bisa kirim langsung ini semuanya ke responnya biar nggak oke doang. Caranya berarti kayak tadi, respon.json yang dikirim apa? Kurung kurawal dulu, create post, save, cek dulu ke database ya, ke Supabase. Apakah tadi kita udah masuk belum datanya ke sini? Ke bagian tabel editor diklik, masuk ke bagian blog diklik. Lihat di sini harusnya ada satu data yang masuk. Memang agak lama tergantung koneksi ya guys ya. Kalau lama terus ya coba reload lagi aja, reload. Oke, gila. Lama banget nih koneksi gua, mohon maaf ya guys.
Oke, ini udah muncul ya. Title-nya, halo ini postingan pertama saya, deskripsinya ini deskripsi 1 seperti yang ada di bagian Thunder klien kita sini. Nah, kalau kalian masih bingung ini alurnya bagaimana cerita nih Bang, gue bingung banget gak kebayang. Anggaplah Thunder Client ini adalah sisi front end, adalah website kalian nanti yang dibangun pakai Astro, pakai React, pakai Next.js, pakai Laravel, pakai apapun itu. Anggaplah ini tuh front end-nya. Cuma kita pakai tools yang namanya Thunder Client yang setara dengan kayak Postman, yang gak setara sih, yang mirip seperti Postman, peruntukannya kayak gitu-gitu untuk melakukan pengetesan API. Intinya kalau udah dites kayak gini aja berhasil, pastinya nanti di front end pun akan berhasil. Sekarang kita coba masuk postingan yang kedua ya. Ini gue bakal tulis post 2, ini deskripsi 2. Sekarang ini respon gak akan oke lagi karena kita udah kirim ya, di sintaks kita udah kirim ke depan itu adalah create postnya. Jadi kalau kita send, DAO, yang muncul udah langsung data seperti ini, create post, error, data, bla bla bla. Dan ini pun yang akan dilihat oleh anak front end nanti ke depannya. Cukup jelas untuk yang sisi back end. Sekarang kita bakal masuk ke yang sisi front end. Biarkanlah API-nya menyala di sini, portnya jangan diganggu, ini biarin aja nyala ya. Kita masuk ke Astro-nya di sini di front end, back end-nya di minimize, di close dulu aja, close. Astro, bukalah yang namanya src page index.astro. Ini dibuka aja nih. Dan saran dari gua, kalau kalian mau belajar Astro, ada extension yang namanya itu Astro. Jadi harus diinstal dulu biar kalian nggak bingung ngoding Astronya, karena Astro itu kayak HTML biasa di sini, tapi di atasnya ada JavaScript-nya rada liar gitu loh. Pakai strip-strip kayak gini. Tapi ingat, JavaScript-nya tuh murni kok, kayak Vanilla JS biasanya. Cuma dengan fitur-fitur yang sangat mantap. Diklik aja Astronya, diinstal dulu, terus di-reload lagi, VS-Code-nya buka dulu, tutup dulu, terus buka lagi. Oke. Sampai akhirnya muncullah di bagian index.astro. Jadi Astro itu formatnya .astro, bukan .js, bukan .ts, bukan .apa. .astro. Tapi di sini kita bisa ngoding JS biasa, kita bisa bikin file JS biasa, bisa bikin file TS biasa. Itu aman-aman aja. Nah, sekarang kita bakal ubah dulu di bagian index Astronya. Untuk SPG-nya kita bakal hapus biar gak pusing ya. Full SPG-nya hapus. Sini. Terus untuk di bagian bentar gua awasin dulu. Ini card kan ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ini kartu dari komponen yang dibikin secara bawaannya Astro. Yang tadi kita install itu, yang rekomendasi itu udah ada cardnya. Yang mana card ini sebenarnya di folder terpisah di bagian komponen card, yang isinya HTML biasa aja gini, kayak li ahref style biasa kayak HTML, purchase HTML. Jadi kita close aja, kita bakal pakai cardnya. Dan intinya si card ini udah jadi komponen terpisah yang reusable, yang kita bisa gunakan terus menerus. Alright, dimanapun kita berada filenya. Ini gua close 3 biji, sisain 1 card. Oke. Nah, sisain seperti kayak gini. Aduh, gua zoom out dulu deh biar kelihatan ya. Terus untuk P-nya juga diawasin aja biar gak bingung. Welcome to-nya biarin ada. Ya udah, tinggal 2 card, 1 card aja. Alright, jadi kayak gini aja. Kita cek lagi ke browsernya. Enggak, kita harus nyalain dulu Astronya. Lupa, tadi kan dimatiin ya. Cara nyalainnya ya udah, buka terminal baru di sini, tambah, masuk ke direktori Astronya, ada di desktop kan kalau gua, cd desktop, masuk ke Astro Base, di sini masuk ke front end. Oke, sekarang gua ada di front end yang folder Astro Base. Oke, ini folder front end yaitu Astro. Kita nyalain npm run dev. Oke, localhost 4321, kalau kita klik ya, ini kebuka 1 kotak doang. Nah, kotak ini bakal kita ganti jadi apa yang ada di database Supabase kita. Jadi front end seolah-olah kayak nggak tahu apa-apa, kok tiba-tiba pakai data yang ada di Supabase. Lewat mana dia? Lewat Express.js yang kita punya. Semoga kegambar ya. Seperti yang gue gambar di sini kan. Astro ngirim request data ke Express, validasi, kirim ke Supabase, ada atau fungsi waras kayak gitu, bisa balikin lagi sini, sampai akhirnya di bagian welcome Astro kita sini muncul postingan-postingan blog yang udah kita buat nanti ke depannya. Oke. Sekarang kita bakal coba consume di sini data Supabase-nya. Menarik sekali. Kita bakal pakai JavaScript biasa aja di sini. Gua bakal panggil fetch bawaannya JavaScript. Jadi kita bikin dulu cons, gue zoomin lagi ya. Cons get blog misalnya. Get blog sama dengan await fetch, buka tutup kayak gini. Oke. Fetch kemana? Ke http localhost 3211/ kayak gini doang kan tadi kan. Udah, bener gak? Kita pengen dapetin blog. Oke. Cons blogs kayak gini.
sama dengan await get blog.json. Diubah ke JSON. Dan blogs ini bisa kita pakai langsung, Pak. Ini bisa kita langsung pakai. Console log dulu aja blogsnya. Data yang tadi di Thunder Client sekarang udah pindah jadi ke sisi Astro, udah ke front end. Ini adalah Thunder Client-nya nih ceritanya. Kita ngakses localhost 3211 dengan metode fetch. Nah, kita kasih async await di sini. Async-nya nggak perlu ditulis kalau di Astro, nggak perlu dimasukin ke dalam sebuah function asynchronous kayak gitu. Udah bisa langsung pakai await. Jadi makanya sesimpel ini kalau di Astro. Makanya gue rekomendasiin Astro untuk tutorial kali ini gitu. Await fetch ke localhost ini, ntar dapat datanya. Datanya kita tampung lagi sebagai JSON di variable blogs dan kita console log blogsnya. Sekarang kalau lu reload di sini, cek di bagian konsol yang lu punya untuk si Astro. Perhatikan di sini, get blog udah muncul dua objek. Ada objek, ada objek. Artinya di dalam data yang kita punya ini nih, ada data supabase kita. Coba kita keluarin ya. Cara keluarinnya kita mapping. Oke, cara mappingnya kita bisa pecahin dulu satu persatu di sini. Cons data sama dengan, atau gini deh biar enak ya. Karena biasanya gue pakai Axios, tapi di sini kita pakai fetch jadi rada rudet untuk penamaan variabel. Di sini lu bisa taruh response ya. Artinya kita minta respon dari API, terus responnya kita konversi jadi data.json kayak gini. Respon.json kayak gini. Oke, respon kita minta ke API, responnya dapat, kita ubah respon tersebut jadi data yang bisa diolah. Tambahin s ya, karena nanti datanya kan bakal banyak tuh dari database ya. Tambahin s datas kayak gini, atau mau langsung blogs kayak gini juga bisa. Lu console log dulu di sini, console.log blogs. Kita coba cek sekali lagi, reload di bagian browsernya, udah muncul langsung get blog. Nah, karena kita mau ngeluarin datanya ke tampilan ini, jadi kita harus mapping. Cara mappingnya berarti udah tinggal di sini aja. Ini kan udah ada variable blogs ya. Di bagian cardnya kita bakal mapping di sini nih. Caranya, lu tinggal buka kayak gini, blogs .data ya, .map ya, .map untuk nge-mapping. Variabel barunya adalah blog yang singular, alias yang apa disebutnya tuh ya, objek single gitu. Kalau yang ini tuh multiple, kalau yang ini versi singlenya yang udah dipecah di mapping gitu loh. Terus kasih arrow function, kasih buka tutup kayak gini, kasih return, buka tutup kayak gini lagi, yang ini kurung kurawal, yang ini buka tutup, lu enter. Cardnya cut, tempel ke dalam return sini, lu save. Oke. Artinya kita udah punya isian dari blognya ada di dalam sini, di dalam variabel blog, bukan lagi di blogs, karena blogsnya yang s itu udah di map menjadi blog tanpa s yang jadi single. Kalau lu console log di sini, console.log blog yang lu console log, oke, blog bukan blogs, maka di undefined reading map. Oke. Solusinya lu bisa tambahin namanya kayak gini. Kalau di JavaScript lu bisa tambahin tanda tanya kayak gini untuk make sure dulu bahwa kalau blogsnya tersedia, datanya ada, oke, maka lakukan mapping. Kalau enggak ya udah, nggak usah di errorin gitu. Nah, ini berarti yang blog kita harus make sure dulu console lognya bener nih, blogs. Sebentar, kita coba reload dulu. Reload, cek konsol. Get blog, tuh mohon maaf ya, kelupaan. Jadi sebelum masuk ke .data, kita harus .get blog dulu. Oke, karena kan di JavaScript gitu ya, ada nested variable yang harus kita ambil, nested object maksudnya. Jadi sebelum .data nih, ini kita masuk ke get blog kayak gini, betul gak? Nih, langsung muncul kan sekarang mah. Get blog kita ambil, nih langsung muncul 2 biji mappingannya. Tuh, ada tulisan halo, ini postingan pertama saya, ini post kedua. Artinya blogs get blog ini bisa kasih tanda tanya untuk kalau nanti sebenarnya datanya nggak ada ya tetap jangan di errorin. Tapi kalau untuk saat ini ternyata tadi gua salah di pemanggilan nested objeknya aja. Sekarang tuh bisa langsung kayak gini aja, nggak masalah, harusnya nggak akan error juga, ya kan, nggak error ya. Di log pun nggak error juga. Dan tugas kita tinggal munculin aja gitu loh, munculin yang title dan juga description dari kirimannya API yang masuk ke dalam variable blog ini, kita tempel sebagai title di cardnya. Card ini ganti aja langsung kurung kurawal blog.title, karena title ada di dalam variable blog. Yang body juga sama, ini awasin kasih kurung kurawal blog.description.
URL href-nya ya terserah, ini biarin dulu aja kayak gitu. Kita save dulu. Untuk konsol lognya awasin, konsol log yang di atas juga awasin, karena udah jamin ini berfungsi ya. Title-nya dari blog.title, bodinya dari blog.description. Kita coba cek ke browser. Sekarang postingannya udah muncul. Halo, ini postingan pertama saya, ini deskripsi 1, post 2, ini deskripsi 2. Kalau sekarang kita masuk ke Thunder Client, ya kita buka Thunder Client lagi. Kita kirim postingan baru ya dengan title post 3, ini deskripsi 3. Lu send, created, lu reload di sini front end-nya. Tadi kita main di Thunder Client di back end. Ketika kita reload, otomatis nambah ini deskripsi 3. Nah, ini udah mengusung konsep yang tadi kita bicarain di awal, yaitu front end terpisah, back end terpisah. API Express di sini berfungsi sebagai jembatan untuk si Astro bisa dapetin data ataupun kirim data ke Supabase. Jadi Astro sebagai sisi user, oke. Express ini adalah whole system kita dari sisi back end. Nah, user yang bakal melakukan perintah tertentu, mendapatkan data atau informasi tertentu berhubungan dengan sistemnya itu lewat framework Astro yang udah kita atur bahwa Astronya harus melewati Express.js dulu baru bisa dapetin data dari database kita itu di Supabase. Dan ini baru basicnya aja untuk yang get datanya doang di Astro. Kalau misalkan pengen nge-insert data kayak gimana, mari kita cobain ya. Tadi kan kita udah punya endpoint-nya, yang penting itu intinya. Kita punya endpoint-nya. Endpoint untuk posting dan endpoint untuk get data. Sesimpel itu dulu aja untuk front end dengan konsep yang kayak gitu lu mengerti. Lu bisa nambahin nanti untuk editnya, untuk delete-nya sama aja, cuman beda main dikit doang. Alright, kita coba bikin satu tombol dulu di bagian index ini, yang Astro ya, front end ya guys ya. Di bawah H1 gua bikin tombol untuk create data untuk masukin postingan ke dalam Supabase-nya. Pakai href aja di sini, href create a post, kasih slash new post misalnya, atau post kayak gini doang boleh. Nah, intinya ketika diklik nih tombol create a post, dia bakal pindah ke URL slash post di Astronya, tapi kita nggak punya URL slash post 404 not found. Cara bikin halaman baru, page baru di Astro cukup mudah, makanya di awal gue kasih tahu pakai Astro aja untuk lu belajar yang kayak beginian. Karena dengan skill basic di fundamental JavaScript, HTML, CSS kita bisa coba pakai Astro kayak gitu. Walaupun dia kayak framework yang sangat powerful, tapi dengan skill yang basic kita bisa gunakan Astro juga. Ini udah jelas nama foldernya page. Index dideteksi sebagai page utama, halaman utama. Untuk bikin page yang ngarah ke slash post, tinggal klik kanan page-nya, new file, namain aja post.astro. Otomatis ini seutuhnya adalah page baru, halaman baru ya. Nah, syarat di Astro, kalau kalian mau bikin satu komponen, satu halaman atau apa, usahakan di atasnya tuh kasih strip-strip 3 biji yang merepresentasikan bahwa ini adalah untuk sintaks JavaScript kita dan ditutup oleh strip 3. Jadi apa-apa yang di sini ini adalah sintaks JavaScript. Di luar ini adalah HTML kita. Mau HTML plain, murni, HTML yang basic banget kayak gini, atau langsung pakai layout yang tadi kita udah punya. Terserah kalian, mau H1 doang kayak gini juga oke, mantap. Ini postingan bisa aja, dan di sininya JavaScript-nya cuma konsol log misalnya. Jadi JS-nya di atas ya guys ya, di dalam strip-strip kayak gini. Ketika kita buka lagi browsernya, ini jangan lupa di save file post.astro-nya, cek browser, reload. Sekarang udah muncul, oke mantap, ini postingan. Loh, bisa begitu bang? Yes, karena udah tinggal bikin satu file aja di dalam folder page. Otomatis dia bakal jadi page baru berdasarkan nama filenya. Tapi terkecuali untuk index itu ya udah lu pada tahu harusnya kalau index adalah default file yang bakal terbaca ketika dia ada di dalam suatu folder kayak gitu ya. Nah, sekarang ini kan postnya buduk ya guys ya. Ini coba gue back dulu, kita masuk lagi ke create a post, buduk di sini. Supaya nggak buduk, supaya tampilannya masih sama kayak beginian. Kalau lu cek ke bagian indeks Astro, sini kan dia pakai yang namanya layout. Nah, layout ini udah dibikin sama Astronya dari template project yang tadi kita install di awal. Ada di dalam folder layouts, namanya layout. Cara pakainya, ini kan komponen yang reusable, HTML biasa kayak gitu yang udah terstyling oleh si default Astronya. Itu musik goblok berisik banget dari mana woi. Nah, jadi kita bisa pakai layout ini sama seperti yang ada di bagian indeks ini nih. Ini kan indeks ada layoutnya ya. Udah, simpelnya kayak gini aja biar kalian nggak bingung. Pakai langsung dengan cara import dulu layoutnya. Import layout kayak gini ya, layout from
From-nya itu dari folder layout. Nah, sekarang posisi kita di Post Astro itu ada di sini, berarti turun sekali terus masuk ke layout. Jadi lu masukin titik-titik slash layout.astro kayak gini. Cara penerapannya tinggal bikin di sini pemanggilannya layout, tutup, H1-nya masukin ke dalam layout kayak gini. Error karena apa? Karena layout butuh satu atribut yang namanya mana ya tadi ya? Title is missing in type bla bla bla. Jadi kita harus masukin title di sini. Judul dari page-nya itu apa sih? Judulnya adalah create a post. Sekarang kalau lu cek ke halaman post, tampilannya ini kita klik, nggak buduk lagi kayak sebelumnya. Udah jadi seperti ini. Tapi warnanya ini jelek. Nggak kenapa-napa lah ya. Kita tinggal ganti aja pakai CSS biasa. Lu bisa bikin style langsung di sini, Pak. CSS biasa. Untuk H1 misalkan pengen jadi warna putih, ya udah. Ini bisa kita kasih kelas. Kelas kayak di HTML biasa. Taruh aja namanya title text misalnya gini. Title strip text. Lu panggil aja titik title strip text. Kurawal color white. Save. Cek lagi ke browser, otomatis jadi putih. Kita ganti teksnya jadi create a post. Save. Untuk create postingan kita butuh title dan juga description. Jadi langsung aja bikin form di sini ya. Form kayak gini. Oke. Ada dua input. Input 1 placeholder kasih untuk masukkan judul. Inputan 2 masukkan kontennya atau deskripsinya. Deskripsi konten. Gini. Satu lagi tombol untuk nge-submitnya. Button. Oke, type-nya submit, create post. Oke, ini form, metodenya kita kasih post. That's it, udah kayak gini aja. Tapi tampilannya pasti rada miring-miring kayak gitu. Nah, begini ya. Masukkan judul, masukkan deskripsi konten, create post. Ya, kita bisa modifikasi sedikit untuk di bagian inputannya biar lebih merenah. Jadi di style aja langsung ya. Formnya kita langsung inject di sini, anjay, diinject. Ketik aja form, buka tutup. Untuk stylingnya sementara nih ya guys ya. Displaynya kita kasih flex, widthnya kita kasih 500 px. Terus apalagi ya, height-nya kita kasih, nggak usah dah. Flex directionnya kita kasih column gini. Nah, column kayak gitu. Apalagi ya, justify content kasih center, line item kasih center. Ini untuk form kita save dulu, cek lagi ke browser. Jadi seperti ini. Untuk H1 bisa kita masukin ke tengah juga. Yang ini kasih text align center untuk di title textnya. Lalu cek lagi, udah tengah banget, tapi yang ini nggak pada di tengah, jadi kita harus membuat dia ke tengah si formnya. Caranya adalah, bentar gue juga rada pusing guys ya, width 500. Berarti kita harus bungkus form ini di dalam sebuah div. Bungkus div ya. Masukin formnya ke dalam div. Jadi kayak gini, div. Divnya kita kasih kelas, taruh aja namanya container. Kelas ini kita modifikasi tampilannya di sini. .container, display flex, justify content center, align item, center, width 100%. Udah kayak gini dulu, kita coba cek lagi ke browser. Sekarang semuanya udah di tengah, betul? Tinggal inputannya tuh pada jelek, jadi kita langsung modif di sini aja input langsung kayak gini. Kasih paddingnya misalnya 2px dan 4px. Ini untuk kiri kanan, atas bawah kiri kanan. Atas bawah 2px, kiri kanan 4px. Kalau udah kita coba save dulu, lihat lagi inputannya. Udah agak membesar sekarang, tapi di sini terlalu dekat jaraknya, jadi di bagian form kita tambahin gap di sini ya. Gap 4px, save lagi, cek ke browser. Sekarang udah berjarak kurang tapi bisa 8px. Cek lagi. Nah, segini cukup. Untuk buttonnya kita bisa perbesar. Button kita langsung bikin di bagian sini. Button paddingnya 2px, 4px juga boleh. Terus bordernya kita kasih none. Backgroundnya kita kasih warna apa terserah kalian, tomato misalnya ya. Udah kayak gini dulu aja, kita coba cek save lagi browser. Jadi jelek, fontnya kurang tebal dan juga
posisinya kurang panjang, kita bisa tambahin width 100% untuk di buttonnya. Cek lagi. Oke, inputnya kita kasih di sini width 100%. Nah, sekarang semuanya udah 100%. Tinggal satu lagi paling ini nih, di bagian button kita kasih pointer ya. Jadi di button kita kasih kursor pointer. That's it. Jadi ketika mouse datang sini udah kebentuk kayak gini. Sebelum kita lakukan pemanggilan API-nya, make sure dulu untuk inputnya kita kasih name. Yang ini title, yang ini name-nya adalah description. Kayak gini. Nah, form di Astro itu sama kayak lu mainin PHP, Laravel kayak gitu-gitu. Jadi untuk bisa menangkap inputan tuh kita bikin dulu di atas sini ya. Konsol log awasin aja. If ada namanya Astro dari bawaan Astronya. Ini satu kelas yang bisa kita panggil untuk kebutuhan tertentu. Contoh di sini untuk validasi jika ada request yang berupa post metodenya. Astro.request.method sama dengan kayak post. Ini kan kayak PHP banget ya kayak gini. Ketika form ini diklik dengan button type submit, maka ini akan tervalidasi langsung di satu file yang sama. Tapi dia nggak akan bisa jalan karena kita harus setting dulu di konfigurasi Astronya. Nah, gue bakal tunjukin sedikit cara settingnya. Jadi kalau lu cek ke bagian sini ada yang namanya Astro config MJS. Di sini ada export default define config yang bisa kita enter dalamnya. Terus kita bisa tentuin output dari keluaran si Astronya itu mau apa, mau hybrid, mau sisi server side atau mau sisi client side. Nih, masukin aja output titik 2. Ketika lu kasih string lagi di sini ada hybrid mode, server mode, static mode. Ini bakal gua bahas nanti mungkin. Jadi saat ini kita kasih server aja dulu. Yang intinya kita bakal bisa pakai metode yang seperti Laravel kayak gini ya nih. Kita sebenarnya harus install beberapa hal, tapi kita coba dulu kayak gini aja ya. Apakah bisa atau enggak. Ntar kalau error kita harus install adapternya, disebutnya adapternya, biar output servernya bisa waras, bisa berfungsi. Ya di sini gue bakal manggil isian dari inputannya langsung di satu file yang sama dengan metode post formnya. Caranya kayak gini, const form data, kita panggil aja form data sama dengan astro nggak kelihatan, astro.request.form data kayak gini. Ini ngambil dari form ya, dari form yang kita punya di sini, input. Dan kalau pengen ngambil title untuk inputan yang ini, ya kan name-nya title, bisa kita panggil langsung sini const title sama dengan dari mana? Dari form data dot get. Ini nggak akan bisa nih, dot get nggak akan bisa. Kenapa? Karena kalau lu cek kayak title nih, getnya rusak. Kenapa? Karena Astro request form data itu mengembalikan nilai yang bertipe promise. So kita tambahin aja langsung sini await, maka getnya nggak akan rusak, bisa. Satu lagi untuk yang description, const description sama dengan form data dot get description, name dari inputannya. Kalau udah, kita bisa console log dulu untuk kedua-duanya, atau kita bisa bikin satu variabel namanya data yang isinya adalah title dan juga description. Jadi kalau mau ke console log, tinggal console log datanya aja kayak begitu. Apakah error atau enggak, kita cek browser. Ini 4, ini 4, create. Oke, nggak error sama sekali, dan di bagian log itu muncul title ini 4, description ini 4. Oke. Artinya kita bisa langsung masuk ke dalam Supabase lewat Express.js ya, dari front end, dari Astro kita udah punya data inputan title dan description. Tinggal kita kirim ke API yang kita punya di Express.js yang udah nangkep title dan juga description di sini. Ini yang post itu nangkep title, description dari request body. Dan tinggal kita pakai aja di Astronya. Alright, di sini kita kirim pakai metode yang sama seperti sebelumnya. Untuk ngeget data pakai fetch. Kita bikin const response sama dengan await fetch ke arah mana, http localhost 3211 koma. Karena ini metodenya post, kasih kurung kurawal. Tentukan metodenya apa? Metodenya adalah post dengan isian ya, yang dikirim itu kan berupa body tadi kan ya, kita udah pelajarin di awal tuh. Ketik body di sini, bodinya tuh apa sih? Bodinya itu data ini. Tapi kalau kita masukin data langsung sini, nggak akan bisa, bodinya rusak. Kenapa rusak? Karena di sini ada ketentuan khusus di mana kita harus ngeubah dulu datanya dengan cara kayak gini, json.stringify buka tutup data. Nah, setelah body kita tambahin yang namanya headers.
untuk ngasih tahu ke API bahwa content type-nya atau tipe pengirimannya itu adalah berupa JSON. Ketikin application/JSON kayak gini. Kalau udah kita buka browsernya, kita cek dulu di Supabase. Di sini gua ada 3 data ya. Postingan pertama, 2 dan 3. Sekarang kita coba masukin postingan keempat di sini. Ini post 4. Ini post 4 deskripsi. Create post. Oke, nggak muncul apa-apa di sininya, tapi kalau kalian cek ke console log, ini untuk yang API, kita buka di lognya si API di backend, itu muncul created sesuai seperti sintaksnya yang di server.js. Untuk yang post itu di sini console log create post. Jadi muncul langsung kayak gini, create post berhasil di create kayak gitu ya. Dan untuk di sisi database-nya Supabase, kita coba buka lagi. Sekarang muncul ini post 4. Kalian bisa lihat di sebelah sini ya. Ini post 4, ini post 4 description. Nah, itu adalah kurang lebih interaksi antara front end dan back end ketika kalian mainin full stack ya guys ya. Ini gua hapus dulu biar kalian gak bingung sebentar. Jadi walaupun dengan tampilan yang masih jelek seperti ini, seenggaknya kita udah bisa lihat di bagian home ini otomatis berubah sesuai dengan datanya. Ketika kita create lagi baru, sekarang kan ada 4 ya. Create lagi baru, ini 5, ini 5. Create, maka di home-nya sekarang bakal jadi 5. Untuk alurnya berarti ini udah sesuai ya. Front end kita pakai yang namanya Astro, untuk back end kita pakai yang namanya Express.js dibantu dengan Node.js runtime dan juga Supabase untuk database-nya. Oke, kayak gini nih kurang lebih ya. Dan ini adalah dua sistem yang berbeda. Back end punya servernya sendiri. Oke, yang di dalam servernya itu satu paket langsung Express.js, Supabase ada di dalamnya dan juga Node.js. Sedangkan untuk Astro dia ada di satu server khusus, server front end. Jadi sebenarnya di sini kita punya dua aplikasi ya. Satu front end, satu back end. Ketika nanti mau diproductionin atau dideploy ke server ya, ini kita harus punya satu server di sini. Ini server ya di cloud ceritanya di awan. Ini juga kita punya satu server di awan. Kayak gini. Atau bahkan kedua ini bisa kita satuin di dalam satu server yang ada di awan, tapi cara aksesnya adalah berbeda port, ya kan. Yang tadi di front end itu adalah 4321 portnya. Oke. Dan yang di back end itu portnya 3211. Jadi keduanya tetap masih bisa jalan di dalam satu server yang sama, tapi cara pengaksesannya yang berbeda. Nah, kalau nanti di dunia nyatanya seperti apa? Ini port ini kita bisa ngubah alurnya nggak lewat ngetik port gitu, tapi lewat domain ataupun subdomain kayak gitu. Jadi nanti cara aksesnya untuk yang front end, misalkan taruhlah gue punya di afrizal.com kayak gini. Ini untuk front endnya. Nah, untuk back endnya gue taruh aja di afrizal.com. Depannya kasih subdomain seperti ini, api.deafrizal.com. API yang tadi kita punya dua metode ya. Di sini ada yang get-nya dan ada juga yang post-nya untuk ke tabel blog. Begini. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk front end ini jalan di Astro. Alurnya berarti dari sini masuk ke API. Oke, cukup jelas. Dan nanti dia bakal balikin lagi sesuai dengan requestnya, apakah get atau apakah post kayak gitu. Dan ini udah bisa dibilang full stack juga, apalagi kalau kalian udah nyentuh ke cloud sini. Alright, ya kurang lebih itu aja untuk materi full stack dasar di video kali ini. Tambahannya mungkin nanti kalian pelajarin seputaran security di bagian inputnya ya, di bagian input sini, karena kita harus belajar juga sanitasi input untuk di formnya juga, dan juga security yang lain. Apakah nanti server yang kita punya ketika kita upload bakal kayak kena di DOS atau apa yang gitu-gitu ya. Jadi pesan gua adalah lu lanjutin lagi proyekan ini. Kita kan baru create post doang, lu coba yang editnya juga, lu coba yang delete-nya juga. Tinggal pelajarin aja di dokumentasi Supabase-nya untuk mendelete seperti apa, untuk ngedit seperti apa, ada semua di bagian sini. API documentation. Oke, di sini banyak banget cara lu bermain dengan tabel blog lu. Di sini bisa kayak select ID, select title, select description, create, semua dikasih tahu cara penggunaannya seperti apa, tinggal kalian aja yang kreatif gitulah ya. Dan ya itu kurang lebih video tentang pembahasan full stack dasar dan penerapannya seperti apa.
secara konsep seharusnya, gua harap sih kalian udah bisa cukup menangkap, apa yang tadi gua sampein materinya. Walaupun sekali lagi ya full stack itu banyak banyak lagi layernya. Apa yang gua sampein di sini adalah mungkin layer terluarnya deh untuk mainin full stack dengan metode yang seperti gua punya tadi di awal. Jadi sekali lagi tergantung dengan kondisinya, aplikasinya mau kayak gimana, cost-nya atau biayanya lu punya berapa duit untuk ngembangin satu project, dan juga dengan waktunya udah pasti ya. Apalagi kalau misalkan kalian bener-bener sendiri gitu. Semoga bermanfaat. Gua Dev Rizal, sampai jumpa di video-video berikutnya.